Hai Sobat Ucap Movie, bertemu lagi dengan Mimin Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film animasi yang dirilis pada tahun 2024 yang berjudul Transformers One. Mengisahkan asal mula perselisihan antara Autobot dan juga Decepticon di planet Cybertron. Film ini berfokus pada hubungan antara Orion Pack dan juga D16, yang kemudian dikenal sebagai Optimus Prime dan juga Megatron. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Cybertronian merupakan sebuah planet tempat para robot Transformers berada. Di sana terdapat dua jenis robot yang tinggal, yaitu para robot yang bisa bertransformasi menjadi kendaraan dan robot-robot yang tidak memiliki roda gigi untuk berubah, yang bekerja menjadi penambang energon, sebuah energi kehidupan untuk para robot-robot Transformer. Pada suatu hari, di kota Icon terlihat sebuah robot bernama Orion Pax. Ia adalah seorang penambang tanpa kemampuan transformasi yang sering menyelinap ke arsip rahasia untuk mempelajari sejarah masa lalu para robot. Di arsip itu dijelaskan bahwa pada masa lalu, Primus, sebuah entitas yang sangat kuat, mengorbankan dirinya untuk melindungi para robot dan berubah menjadi planet Cybertron ini. Dari inti planet Cybertron, Primus menciptakan Transformer pertama yang dikenal sebagai Prime, yaitu para Transformers terkuat yang ditugaskan untuk memimpin dan menjaga keseimbangan dunia mekanis ini. Selain itu, untuk membantu para Prime, Primus menciptakan Matrix of Leadership yang dapat mengalirkan energon, sebuah sumber kekuatan yang dapat menghidupkan planet Cybertron. Namun, dikarenakan menghilangnya Matrix of Leadership membuat energon tak lagi mengalir dan membuat para robot yang tidak bisa bertransformasi harus menambang energon secara manual. Di sini, Orion Pack selalu tertangkap basah saat mengakses arsip masa lalu, dan karena dirinya tidak bisa bertransformasi, dia pun mencoba bernegosiasi dan melarikan diri. Di saat Orion Pack hampir tertangkap, dia diselamatkan oleh sahabatnya bernama D16. Mereka merupakan dua sejoli yang selalu menjaga satu sama lainnya. D16 lalu bertanya kepada Orion Pack, kenapa dia selalu melakukan hal yang beresiko untuk mencari keberadaan Matrix of Leadership, dan menyarankan Orion Pack untuk menerima takdir sebagai penambang saja, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertransformasi dan cukup percaya kepada pemimpin mereka saat ini, yaitu sang Sentinel Prime yang sedang berkelana mencari keberadaan Matrix of Leadership di permukaan Cybertron. Orion Pax kemudian menjelaskan bahwa dirinya berniat membantu sang Sentinel Prime, dan jika Matrix of Leadership cepat ditemukan, maka mereka bisa lepas dari takdir sebagai penambang. Orion Pax kemudian memberikan hadiah kepada D16 berupa stiker edisi pertama yang ia dapatkan di ruang arsip sebelumnya, yaitu stiker Prime Megatronus yang merupakan idola terbesar bagi D16. Dan kemudian mereka pun pergi menambang. Di tambang, mereka bekerja di bawah kepemimpinan Elita, yang merupakan ketua tambang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Singkat cerita, di saat mereka sedang menambang terjadi longsor di tambang energon, dan Elita menyuruh mereka untuk cepat keluar sesuai aturan. Namun, karena salah satu pekerja tambang tertimpa reruntuhan, Orion Pax dan juga D16 mencoba sekuat tenaga menyelamatkan rekannya. Meskipun selamat, mereka menyebabkan kekacauan
Dan pengawas mereka yang kejam, Darkwing, menyalahkan insiden tersebut kepada pemimpin mereka, yaitu Elita, karena tidak mengikuti prosedur yang ada dan menurunkan Elita dari jabatannya. Orion Pax yang mencoba menentang Darkwing mencoba meledeknya, dan akhirnya malah Disiktinlah yang kena bogemnya. Di ruang istirahat, Orion Pax dan Disiktin yang sedang mengobrol santuy mendengar pengumuman dari Sentinel Prime yang baru kembali dari ekspedisinya. Sentinel Prime merupakan pemimpin para robot saat ini dan merupakan Prime satu-satunya yang masih hidup yang sedang berjuang mencari keberadaan Matrix of Leadership. Pada pengumuman kali ini, Sentinel Prime memberikan kabar bahwa dirinya masih belum bisa menemukan keberadaan Matrix of Leadership. Namun, dirinya tetap memberikan harapan dan juga keyakinan kepada para penambang bahwa ia akan menemukan keberadaan Matrix of Leadership cepat atau lambat. Sentinel Prime kemudian mengatakan bahwa besok para pekerja diperbolehkan libur karena akan diadakan sebuah event balapan tahunan yang dilakukan untuk menghormati para Prime yang gugur saat melawan musuh mereka, yaitu ras Quintesson. Mendengar hal itu, Orion Pax termotivasi dan memiliki ide untuk mengajak Disiktin untuk mengikuti perlombaan tersebut, guna membuktikan bahwa penambang bisa melakukan hal yang lebih baik dari robot lainnya. Tentunya Disiktin menolak ide tersebut, karena mereka hanyalah robot tambang saja yang tidak memiliki kemampuan bertransformasi seperti peserta lainnya. Keesokannya, event pun dimulai. Event ini dipimpin langsung oleh Sentinel Prime. Di lain sisi, Orion Pax mengajak Disiktin ke sebuah tempat rahasia yang sangat dekat untuk dapat melihat perlombaan tersebut. Disiktin tentunya senang dengan apa yang dilakukan Orion Pax kepadanya, karena dapat menyaksikan perlombaan secara dekat. Ternyata Orion Pax melakukan hal ini untuk membuat mereka menyusup ke dalam perlombaan itu. Dan mau tak mau, Disiktin pun mengikuti perlombaan tersebut. Sure feels like it. It's Orion Pax D16. Sayangnya, tinggal beberapa langkah lagi untuk Orion Pax dan juga Disiktin memenangkan perlombaan itu. Namun tentunya mereka dibalap oleh para peserta lainnya. Di ruang medis, Orion Pax mencoba berbicara dengan Disiktin. Dan Disiktin marah kepada Orion Pax karena Disiktin sudah berjuang sangat keras untuk meningkatkan karirnya di pertambangan. Dan karena perbuatan Orion Pax dapat membuat Disiktin dihukum dan diturunkan pangkatnya. Tapi di saat mereka sedang menunggu hukuman, yang datang bukanlah atasan mereka, namun merupakan Sentinel Prime yang memberikan apresiasi atas tindakan mereka. Karena aksi mereka dilihat oleh para penambang lainnya, dan membuat para penambang menjadi semangat dan meningkatkan hasil tambangnya mencapai 150% dari yang diinginkan. Sentinel Prime kemudian memberikan hadiah promosi jabatan dan mengizinkan mereka untuk menggunakan fasilitas servis milik Sentinel Prime. Namun, di saat Sentinel Prime pergi untuk melakukan ekspedisi mencari keberadaan Matrix of Leadership, datang Darkwing yang kesal karena membuat dirinya tidak mendapatkan posisi 1 saat pertandingan sebelumnya. Darkwing kemudian menghukum mereka dengan mengirim mereka ke dasar paling bawah, yaitu tempat pembuangan sampah. Di sana, mereka bertemu dengan robot yang memiliki sifat konyol dan juga eksentrik yang bernama B-127 atau yang bisa kita kenal dengan Bumblebee.
Di tempat itu, secara tak sadar mereka menemukan sebuah pesan darurat dari Alpha Trion, salah satu Prime di masa lalu, yang mengarahkan koordinat ke suatu tempat di permukaan Cybertron. Tentunya, Orion Pax mengajak D16 dan juga B127 untuk pergi ke sana, dan mereka pun mencoba pergi ke tempat tersebut. Untuk mencapai permukaan itu, mereka berencana menyusup ke dalam kereta pengangkut otomatis. Namun, mereka tertangkap basah oleh Elita. Dan Elita, yang sebelumnya sudah diturunkan pangkatnya karena Orion Pax, mencoba melaporkan tindakan ini agar dirinya bisa naik pangkat lagi. Dan Orion Pax pun mencoba menjelaskan alasan mereka ini. Namun Elita tidak mau mendengarkannya. Dan saat sudah sampai di permukaan, mereka pun terkejut dengan pemandangan saat melihat permukaan planet Cybertron pertama kalinya. Orion Pax kemudian mencoba menjelaskan kepada Elita tujuan mereka melakukan hal ini. Namun tiba-tiba, muncul sebuah anomali aneh yang membuat mereka terhempas dari kereta. Don't blow stuff off the planet's clothes! Dikarenakan tertinggal dari kereta, Elita pun setuju untuk menuju lokasi yang dituju pada pesan koordinat tersebut. Dan tentunya, B127 bertingkah konyol selama perjalanan. Di saat menjelajahi daratan Cybertron, mereka menemukan kapal musuh bebuyutan mereka, yaitu ras Quintesson, yang sedang menjelajah dan mencari sesuatu. Melihat ini, mereka bingung. Karena seharusnya para Prime di masa lalu telah mengusir musuh mereka. Kelompok Orion Pax kemudian mencoba menghindari sinar deteksi dari kapal Quintesson. Dan setelah berhasil, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju lokasi mereka. Setelah tiba di lokasi, alangkah terkejutnya mereka melihat mayat-mayat dari para Prime terdahulu. Seperti Megantronus Prime yang sangat diidolakan oleh D16 dan juga para Prime-Prime lainnya. Melihat itu, tentunya D16 terlihat tidak percaya dan marah karena kenapa mayat para Prime yang berjuang untuk mereka terbelangkai ada di sini. Mereka pun mencoba melihat jasad para Prime lainnya untuk mencari keberadaan Matrix of Leadership dan menemukan salah satu Prime yang dimatikan yang masih dapat mereka selamatkan, yaitu Alpha Trion. Setelah diaktifkan kembali, dengan mengalihkan energi Energon, Alpha Trion sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada teman seperjuangannya. Alpha Trion kemudian menanyakan identitas kelompok Orion Pax dan kenapa mereka tidak memiliki roda gigi untuk bertransformasi. Mereka pun kemudian menjelaskan kondisi planet Cybertron saat ini dan tentang para penambang yang tidak memiliki roda gigi untuk bertransformasi. Mendengar itu, Alpha Trion sangat terkejut dan ia memberitahu bahwa Sentinel bukanlah seorang Prime karena Sentinel hanyalah asisten utama para Prime yang telah mengkhianati para Prime dengan bekerja sama dengan Quintesson dan mencoba mencuri Matrix of Leadership. Namun, artefak tersebut menghilang karena Sentinel dianggap tidak layak oleh Primus. Melihat tayangan ulang itu, kelompok Orion Pax tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dan tak berselang lama, mereka melihat banyak kapal Quintesson yang ada di dekat mereka. Yang ternyata, benar bahwa Sentinel telah menjalin kesepakatan dengan musuh mereka dengan menukarkan energon yang telah ditambang oleh para penambang demi kekuasaan yang ia dapatkan saat ini. Dan terlihat Sentinel dipaksa mengharuskan memberikan energon lebih banyak lagi, dan ia menyuruh bawahannya untuk memerintahkan para penambang bekerja 3 kali lipat. Melihat hal itu, kelompok Orion Pax sangat terkejut dan marah akan kebohongan yang telah mereka alami. Namun, mereka bingung harus berbuat apa karena tidak memiliki kekuatan untuk bertransformasi. Alpha Trion kemudian mengungkapkan bahwa semua robot yang tercipta dari Cybertron dilahirkan dengan roda gigi untuk bertransformasi.
Namun, Sentinel mencurinya dari para penambang untuk membuat mereka menjadi penambang energon. Alpha Trion kemudian memberikan roda gigi para Prime yang telah gugur kepada kelompok Orion Pax yang memungkinkan mereka untuk bertransformasi. Sayangnya, di saat itu lokasi mereka diketahui oleh kelompok musuh dan Alpha Trion memerintahkan mereka untuk pergi kembali ke kota untuk mengungkapkan kebohongan ini. Kelompok Orion Pax yang baru pertama kali mendapatkan roda gigi kesulitan untuk bertransformasi. Namun akhirnya mereka berhasil bertransformasi dan mengalahkan musuh mereka. Setelah mengetahui kebenaran yang ada, kepribadian dari D16 menjadi lebih agresif dan juga mudah marah. Di sisi lain, terlihat Alpha Trion yang telah tertangkap oleh anak buah Sentinel dan dirinya dihabisi. Sentinel pun menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan para robot yang terlihat di tempat Alpha Trion tadi. Di malam harinya, di saat kelompok Orion Pax ingin kembali ke kota, mereka disergap oleh sekelompok robot. Dan ternyata kelompok tersebut merupakan High Guard yang melindungi planet Cybertron di masa lalu, yang sedang bersembunyi dari pengejaran Sentinel. Orion Pax kemudian mengajak para High Guard untuk bekerja sama, namun tentunya mereka tidak mau bekerja sama, karena hanya yang terkuatlah yang bisa memerintahkan mereka. Di sini makin terlihat sikap D16 yang menjadi lebih emosian. Ia kemudian menantang Starscream, pemimpin High Guard saat ini. Dan saat pertarungan, potensi kekuatan D16 bangkit dan berhasil mengalahkan Starscream dan menjadi pemimpin kelompok dari High Guard. Namun, terjadi serangan tiba-tiba dari pasukan Sentinel yang membuat pasukan High Guard mengalami kekalahan dan sebagian dari mereka dibawa oleh pasukan Sentinel termasuk D16 dan juga B-127. Melihat itu, Orion Pax merasa bersalah karena teman-temannya tidak akan tertangkap bila mereka tidak diajak oleh dirinya. Elita kemudian mencoba meyakinkan Orion Pax untuk tidak menyerah dan mencoba menyemangati Orion Pax. Setelah kembali semangat, mereka pun meminta anggota High Guard yang tersisa untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka yang tertangkap. Dan dengan sedikit paksaan, anggota High Guard pun setuju. Di Icon City, terlihat Sentinel yang sedang menghina para tawanan. Dan D16 yang sangat marah terhadap Sentinel tidak mau tunduk kepadanya, yang membuat dirinya disiksa oleh Sentinel. Di sisi lain, Orion Pax yang sudah kembali ke kota, pergi ke tempat para penambang yang sedang disuruh bekerja 3 kali lipat oleh Darkwing. Para penambang yang melihat perubahan pada Orion Pax sangat terkejut. Orion Pax kemudian menjelaskan tentang kebohongan yang dilakukan oleh Sentinel dan menjelaskan dengan pidato yang berwibawa bahwa penambang bukanlah robot yang cacat dan meminta para penambang untuk berjuang melawan Sentinel. Kemudian mereka pun bekerja sama dengan Elita yang sudah memasuki kota dengan pasukan High Guard tersisa untuk menyerang Sentinel. Orion Pax yang melihat luka di dada D16 menanyakan keadaannya, namun D16 terlihat tidak mempedulikannya. Orion Pax mencoba mengajak kerjasama, namun D16 tidak mau dan hanya memutuskan dengan caranya sendiri, dan pertarungan pun berlanjut. I have a plan. Pasukan Orion Pax tentu kewalahan melawan Sentinel yang sangat kuat, dan Orion Pax menyuruh Elita untuk membawa tangan kanan Sentinel menuju ruang penyiaran.
Setelah berhasil menangkap tangan kanan Sentinel, Orion Pax kemudian menyiarkan bukti kebohongan yang dilakukan Sentinel kepada warga Icon City. Mengetahui hal itu, para warga sangat marah, dan di saat Sentinel teralihkan dengan berita itu, D16 menyerangnya dan ingin membunuhnya. Orion Pax kemudian mencoba menghentikan D16 karena para warga sudah mengetahui kebenarannya dan Sentinel pun sudah menyerah. Namun D16 yang sudah sangat marah tidak menghiraukannya dan menembak Sentinel. Namun sayangnya Orion Pax menahan serangan D16 yang membuatnya terluka dan jatuh ke dalam jurang. D16 sempat menolong Orion Pax, namun karena sudah merasa muak menolong Orion Pax terus-menerus, dia pun melepaskan Orion Pax dan mencoba membunuh Sentinel. Setelah membunuh Sentinel, dia kemudian mengambil roda gigi milik Sentinel yang aslinya milik idola dari D16, yaitu Megatronus Prime, dan mengganti nama dirinya menjadi Megatron, serta memimpin para High Guard untuk menghancurkan seluruh kota. Di sisi lain, Orion Pax yang terjatuh ke dalam inti Cybertron bertemu dengan Prime terdahulu, dan mereka melihat aksi Orion Pax yang mencoba menyelamatkan Icon City, kemudian memberikan Matrix of Leadership kepada Orion Pax, dan membuat Orion Pax kembali pulih, dan mendapatkan nama baru menjadi Optimus Prime. Optimus Prime. Melihat Orion Pax yang membawa Matrix of Leadership membuat Megatron marah. Dan karena perbedaan ideologi dan juga Megatron yang sudah tidak percaya kepada Prime, mereka pun bertaruh. Di sini terjadi pertarungan sengit antara dua sahabat ini. Namun, karena Orion Pax berhasil menggunakan kekuatan tersembunyinya, dia pun berhasil mengalahkan Megatron dan juga para High Guard. Setelah berhasil mengalahkan Megatron, Optimus Prime mencoba merangkul sahabatnya. Namun Megatron menolak dan dia pun diusir dari Icon City. Megatron kemudian pergi bersama para pasukan High Guard tersisa dan menamai pasukannya menjadi Decepticon. Optimus Prime kemudian menggunakan Matrix of Leadership untuk mengalirkan kembali kekuatan Energon dan membuat para penambang mendapatkan kembali roda gigi mereka, dan mereka pun dapat bertransformasi. Dan mulai detik ini, ia pun memimpin para robot yang tersisa untuk melawan Quintessence, dan kelompok ini disebut Autobots. Dan film pun selesai. Oke Sobat Cuca Movie. Wah, ternyata awal mula perselisihan antara Autobot dan juga Decepticon seperti itu ya. Dan jangan lupa, jika terjadi perselisihan dengan sahabat kita harus saling introspeksi dan memaafkan, sehingga tidak menjadi seperti Orion Pax dan juga Megatron. Oke, sekian dulu film kali ini ya. Semoga kalian suka dan terhibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.